Saya Brian Elton Siburian akan menjelaskan tentang pengertian sungai. Sungai adalah air tawar yang berasal dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang tinggi, tempat yang lebih rendah menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edenia Pratiwi Putri. Di part kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sungai. Yang pertama adalah sungai berdasarkan sumber airnya. Nah, dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah sungai hujan. Sungai hujan ini adalah sungai yang sumber airnya berasal dari proses presipitasi air hujan. Yang kedua adalah sungai gletser. Sungai gletser ini adalah sungai yang sumber airnya berasal dari es atau salju yang mencair. Yang ketiga adalah sungai campuran. Sungai campuran ini adalah sumber airnya berasal dari presipitasi air hujan dan juga es atau salju yang mencair. Oke, klasifikasi sungai yang kedua yaitu sungai berdasarkan debit airnya. Yang pertama adalah sungai permanen. Sungai permanen ini adalah sungai yang debit airnya cenderung tetap selama sepanjang tahun meskipun terjadi pergantian musim. Yang kedua adalah sungai periodik. Sungai periodik ini adalah sungai yang debit airnya mengalami perubahan. Misalkan, apabila terjadi musim hujan atau curah hujan tinggi, maka debit air pun akan tinggi. Dan apabila terjadi musim kemarau, maka debit air akan rendah atau sedikit. Sungai episodik ini juga mengalami perubahan pada debit airnya seperti sungai periodik. Namun yang membedakannya adalah ketika musim kemarau, sungai ini mengalami kekeringan. Oke, klasifikasi sungai yang ketiga yaitu adalah sungai berdasarkan pola alirannya. Yang pertama adalah pola aliran radial atau menjari. Dikatakan menjari karena pola alirannya menyerupai jari dan membelah atau memecah dari satu induk sungai. Yang kedua adalah pola aliran dendritrik. Pola aliran ini adalah pola yang tidak beraturan atau tidak memiliki arah tertentu. Yang ketiga adalah pola trellis. Pola trellis ini adalah pola aliran yang menyerupai sirip. Yang keempat adalah pola rektangular. Pola aliran ini adalah pola yang membentuk sudut siku-siku dan biasanya terjadi di daerah patahan atau bebatuan. Yang kelima adalah pola aliran anular. Pola jenis ini adalah pola aliran yang bercampur dan sangat kompleks sehingga jumlahnya sangat terbatas. Kita ke klasifikasi sungai yang keempat, yaitu sungai berdasarkan arah alirannya. Yang pertama adalah sungai konsekuen. Sungai konsekuen ini, arah alirannya berdasarkan kemiringan struktur geologisnya. Yang kedua adalah sungai subsekuen, di mana arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Yang ketiga adalah sungai obsekuen, di mana arah aliran sungai ini berlawanan dari sungai konsekuen. Yang keempat adalah sungai resekuen, di mana arah aliran sungai ini sesuai dengan arah aliran sungai konsekuen. Yang kelima adalah sungai insekuen, di mana arah aliran sungai ini tidak beraturan. Klasifikasi sungai yang terakhir yaitu sungai berdasarkan struktur geologinya. Yang pertama adalah sungai antecedent, yaitu sungai yang mampu mempertahankan arah alirannya. Yang kedua adalah sungai reverse, di mana sungai ini tidak mampu mengimbangi pengangkatan sehingga terjadi perubahan arah aliran. Nah, yang ketiga itu adalah sungai superpose, di mana sungai ini mengalir di dataran plain sehingga struktur batuan di daratan tersebut tersingkap. C. Pengukuran debit air sungai, metode apung, curah meter, dan manik. Pengukuran debit aliran sungai dapat dilakukan dengan kecepatan aliran serta luas penampang badan sungai dari sungai terpilih sub DAS dan DAS. Besarnya debit air sungai diperoleh dengan kecepatan aliran sungai dengan luas penampang dapat tertulis sebagai berikut. Q sama dengan A dikali V, Q sama dengan debit air, A sama dengan luas penampang badan sungai, V sama dengan kecepatan rata-rata pada penampang basah. Metode apung. Persamaan untuk perhitungannya adalah Q sama dengan A dikali
K dikali U. Q sama dengan debit aliran, A sama dengan luas penampang, K sama dengan koefisien pelampung, U sama dengan kecepatan pelampung. Metode curemeter dengan persamaan V sama dengan AB ditambah N, di mana V sama dengan kecepatan aliran, A dan B adalah konstanta alat, U sama dengan adalah jumlah putaran per waktu. Metode Manning. Kecepatan rata-rata metode Manning dapat diperkirakan sebagai berikut. V sama dengan 1 dikali R dikali S, di mana V sama dengan kecepatan rata-rata, R sama dengan radius hidrolika. Faktor-faktor yang mempengaruhi debit sungai. Yang pertama itu ada curah hujan. Jika curah hujan tinggi, maka debit air sungai juga akan tinggi dan sebaliknya. Yang kedua, itu ada banyaknya vegetasi. Yang ketiga, ada topografi. Jika semakin miring lereng atau suatu lahan, maka akan semakin besar debit air sungai. Yang keempat, itu ada luas wilayah aliran. Jika sungai kecil, maka musim kemarau akan sangat kering, dan sebaliknya jika musim hujan, debit air akan sangat banyak.